Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Budia doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini izinkan Budia untuk sementara waktu menggantikan Bapak Papit memberikan materi PPKN, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita doakan bersama Bapak Papit segera sembuh dari sakitnya dan bisa bertemu dengan kalian kelas 7 dalam pembelajaran PPKN. Nah, kita simak penjelasan dari Budia berikut ini, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama kali kita bahas tentang asal mula Pancasila. Pancasila itu tidak lahir begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang sangat panjang. Pertama kali diawali dengan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokoritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepang. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada saat menjelang kemerdekaan, negara kita tidak memiliki dasar negara. Jika suatu negara memiliki dasar negara yang bagus, maka negara itu akan menjadi negara yang maju dan berkembang. Tentu saja, hal itu juga tidak terlepas dari daya dukung yang ada. BPUPKI pertama kali didirikan, tujuannya adalah untuk membentuk dasar negara. Selama pembentukannya, tidak terlepas dari pemikiran tokoh negara pada saat itu, yang disebut dengan Founding Father. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ada 3 tokoh. Di antaranya yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Setiap orang atau setiap tokoh ini memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada intinya semua ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehingga dari ketiga tokoh ini, masing-masing pendapatnya, lahirlah sebuah piagam yang bernama Piagam Jakarta. Bunyi Piagam Jakarta yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta dibacakan dan didengarkan oleh seluruh warga Indonesia. Kemudian ada usulan dari wilayah Indonesia bagian timur, di antaranya Irian Jaya, Ambon, dan Sulawesi, di mana mayoritas penduduknya itu adalah tidak beragama Islam, namun beragama Nasrani.
Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama. Sehingga kemudian isi dari Piagam Jakarta yang pertama ini kemudian ditinjau kembali dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dari hasil Piagam Jakarta ini lahirlah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang sangat panjang. Nah, demikian anak-anak tentang asal mula Pancasila. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Budia menjelaskan tentang asal mula Pancasila dan BPUPKI yang melaksanakan sidangnya yang pertama, yaitu membentuk dasar negara. Nah, pada pertemuan berikutnya Budia akan menjelaskan sidang BPUPKI yang kedua. Begitu saja dari Budia. Nah, disimak baik-baik dari apa yang sudah Budia jelaskan, mudah-mudahan yang sedikit bisa dipahami. Berikutnya, Budia akan memberikan tugas kepada kalian, sebuah pertanyaan, dan Budia minta kalian menjawab pertanyaan itu dengan benar, sesuai dengan apa yang sudah Budia jelaskan. Demikian, kurang lebihnya Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.